Untuk pemeriksaan mikroskopik telah kita bahas dan selanjutnya kita akan membahas mengenai cara isolasi atau pembiakan dan identifikasi kuman tersangka ya penyebab penyakit dengan cara menumbuhkan pada berbagai media. Untuk melakukan biakan dari kuman tersangka penyebab penyakit, maka kita membutuhkan media untuk menumbuhkan bakteri tersebut. Nah, kita lihat pada slide ini ada jenis-jenis perbenihan ya atau jenis-jenis media untuk bakteri ya. Nah, ini ada dikelompokkan berdasarkan konsistensi, kemudian berdasarkan nutrisi dan berdasarkan manfaat. Kita lihat berdasarkan konsistensi ada yang cair, semi solid dan padat. Kemudian untuk nutrisi ada yang sederhana, ada yang diperkaya. Untuk manfaat ada untuk transport, ada untuk pembiakan atau persemaian, ada untuk diferensial, membedakan jenis satu dan lainnya, untuk selektif, yaitu untuk membiakkan jenis bakteri tertentu ya secara selektif, ada yang eksklusif, ada yang khusus. Nah, kita akan lihat satu persatu. Nah, di sini kita lihat gambar bentuk-bentuk media perbenihan ya. Ada yang cair atau broth di sini ya. Tulisannya ada broth tube ya. Ada media cair di dalam tabung. Ini liquid ya. Kemudian ada agar tapi slant, agarnya miring gitu ya. Ini ditabung juga. Nah, kemudian ada agar yang tidak miring ya, agar yang penuh begitu ya. Ditabung juga. Kemudian ada agar plate atau agar cawan. Itu dipakai cawan Petri. Nah, kemudian pada gambar ini kita lihat cara atau teknik aseptik untuk mengkultur atau memindahkan bakteri dari satu tempat ke tempat lain atau tabung ke slide atau tabung ke tabung lagi atau tabung ke cawan. Kita lihat yang pertama kita harus kasih tanda atau kode atau nama ya pada kultur ya yang akan dipindahkan. Kemudian kita akan shake atau goyang-goyang, kocok sedikit ya biar dia tersuspensi bakterinya ya. Nah, kemudian kita pegang ya bakteri yang akan dikultur, kemudian media yang baru ya pada satu tangan. Kemudian ini ada alat ya untuk memindahkannya, untuk transfernya, yaitu namanya OSE ya atau bahasa Inggrisnya loop ya. Nah, ini harus dipanaskan dulu sampai ada bara warna merah begitu ya. Jadi sampai besinya warna merah. Nah, itu harus dipanaskan agar steril. Nah, kemudian kita akan buka cupnya atau penutup dari tabung tersebut. Kita pegang pakai tangan ya. Nah, kemudian sambil ujung tabung ini mulut tabung itu dipanaskan gitu ya. Dilewatkan ke api ya agar steril. Nah, kemudian si ose yang tadi yang sudah diangin-angin dingin begitu ya. Ini biasanya di laminar airflow atau clean bench atau tempat khusus yang sudah disterilisasi. Jadi harus tempat yang steril, bukan di ruangan terbuka begitu ya, agar nanti tidak banyak kontaminan dari udara ya. Oke, nah kita lihat yang F ini setelah si ose-nya itu dingin, kemudian kita celupkan ke suspensi bakteri yang ada tadi ya. Kemudian kita akan pindahkan. Nah, pindahkannya ini ke media yang baru gitu ya, ke slide atau ke cawan Petri begitu ya. Nah, kemudian kalau sudah dipindahkan, kemudian si mulut tabung dipanaskan kembali karena mau ditutup ya. Kemudian ditutuplah
Nah, kemudian ose yang sudah dipakai tadi ya dibakar kembali agar dia menjadi steril lagi ya sampai warnanya merah gitu ya. Oke. Nah, kemudian ada gambar di sebelah kanan. Ini adalah teknik mengkultur ya atau mentransfer. Bagaimana caranya mentransfer ke berbagai media. Nah, ini ada untuk media cair ya atau media atau agar yang semi solid misalnya atau cair atau media padat yang tidak miring begitu ya, padat tabung. Nah, ini kalau memakai ose itu pakai ose lurus gitu ya. Pakai ose lurus itu tinggal ditancap ya, ditancapkan. Nah, kalau untuk yang agar cair misalnya broth ya ditabung, ditancap kemudian agak digoyang-goyang ya karena dikocok-kocok karena dia cair gitu ya. Nah, kemudian kalau yang dia padat agarnya atau semi solid cukup ditusuk sampai dasar. Nah, kemudian kalau agar miring, nah kita akan goreskan tapi goresnya dengan cara zigzag gitu ya. Nah, kita lihat jenis media berdasarkan konsistensi. Yang pertama, ada media cair ya. Tempatnya itu biasanya di botol atau di tabung. Nah, contohnya air pepton, kaldu nutrien ya, kaldu darah, kaldu BHI atau brain heart infusion ya. Nah, ini biasa digunakan untuk perbenihan biasanya. Nah, bagaimana cirinya bila kuman atau bakteri yang ditanam itu tumbuh? Cirinya yaitu medianya akan keruh, gitu ya. Nah, kita lihat beberapa tipe pertumbuhan ya pada media broth atau media cair. Bisa tumbuh rata gitu ya dari atas sampai bawah. Ada yang hanya di permukaan atas saja, ada yang hanya di bawah saja gitu ya. Ada yang agak tengah, kemudian ada yang di tengah membentuk pelet-pelet ya seperti bola. Nah, bagaimana menentukan bakteri itu tumbuh atau tidak? Kita lihat pokoknya keruh. Nah, keruhnya harus diperiksa. Oh, ternyata keruhnya ini seperti yang bening, tetapi ternyata oh ada di bawah begitu ya. Nah, itu tumbuh juga ya. Yang penting ada pertumbuhan atau kekeruhan, meskipun itu di atas atau di bawah atau di semua cairan itu berarti dia tumbuh. Nah, kalau tidak tumbuh itu akan bening. Maka kalau untuk menumbuhkan bakteri itu harus ada kontrol juga ya. Kontrol media yang tidak kita inokulasikan atau tidak kita masukkan, tidak kita tumbuhkan bakteri sebagai kontrolnya. Jadi nanti bisa dibandingkan apakah dia jernih atau keruh, kita bandingkan dengan kontrol. Kemudian konsistensi yang kedua yaitu media semi solid ya. Atau dia tidak cair dan juga tidak padat. Dia semi solid ya. Seperti gel. Oke, tempatnya biasanya di botol atau tabung. Contohnya media semi solid atau juga ada media SIM ya. Nah, ini bagaimana ciri kuman tumbuh? Ini terdapat kekeruhan di sekitar bekas tusukan. Karena tadi cara menanam bakteri pada media semi solid seperti ini yaitu dengan cara ditusuk sampai dasar. Nah, kita lihat ada di gambar ini ya, gambar yang atas. Kita lihat ada biasanya ya digunakan untuk mengukur atau menguji ya motilitas atau pergerakan ya semi solid ini. Contohnya yang ini, yang ada di sebelah kiri ini adalah positif katanya ya. Nah, ini kita amati. Oh, ternyata ada seperti kekeruhan ya di tengah ya, kekeruhan yang agak lebar gitu ya, agak melebar. Tetapi kita perhatikan yang di tengah itu tidak ada garis ataupun kekeruhan karena dia memang tidak diinokulasi karena dia sebagai kontrol. Nah, kemudian yang sebelah kanan kita lihat dia ada tumbuh ya di tengah gitu ya bekas tusukannya, tetapi tidak ada pelebaran ke samping seperti yang positif tadi. Ini tumbuh tetapi tidak motil ya. Jadi tidak ada motilitas atau pergerakan. Jadi tumbuhnya hanya di
daerah tusukan saja. Oke, nah media ini juga yang semi solid tadi, khususnya media SIM ya, ini singkatan dari sulfur, indol, dan motility. Nah, kita bisa juga periksa sulfurnya ya. Sulfur, nah ini akan terwarnai hitam ya. Jadi dia berikatan nanti dengan besi, membentuk warna hitam di sini. Ini kita lihat yang sebelah kiri ya, H2S adalah positif ya, hidrogen sulfida positif plus motility ya, dan dia juga bergerak gitu ya, dia ada pelebaran ke samping. Tapi kalau yang sebelah kanan H2S negatif, hidrogen sulfida negatif, no motility, tidak ada pergerakan. Jadi kita lihat tidak keruh ke samping-sampingnya ya, dan tidak hitam gitu. Nah, ini contoh dari media semi solid. Kemudian konsistensi yang ketiga yaitu padat ya. Ini kalau kita membuat media padat itu tempatnya bisa botol atau tabung ya. Seperti tadi ada tabung yang miring gitu, itu kan padat medianya. Kemudian yang paling banyak ini kita gunakan cawan ya, cawan Petri. Nah, contoh medianya yang di cawan misalnya media agar nutrien, MSA, EMB, dan lain sebagainya banyak. Kalau yang ditabung misalnya media TSIA ya, kemudian media simon citrat ya. Nah, ini bagaimana cirinya kuman tumbuh? Dia akan menumbuhkan koloni bakteri. Nah, kita lihat di sebelah kiri ada gambar ya. Ini gambar yang atas ada koloni ya, koloni Serratia marchescens yang warna merah dan Escherichia coli yang warna putih. Nah, ini koloninya terpisah-pisah ya. Nah, kemudian yang di bawah contoh ada media ini kemungkinan adalah agar darah ya, agar darah. Nah, ini ada koloni-koloni bakteri yang tumbuh. Ini adalah contoh media padat ya, tempat untuk menumbuhkan koloni bakteri. Nah, saya bahas sedikit ya mengenai koloni bakteri. Itu kalau tumbuh pada media itu ada bentuk tersendiri ya, antar spesies. Kadang ada yang khas ya ciri koloni bakterinya. Nah, dari bentuk ya secara keseluruhan kita bisa lihat ada yang sirkular ya, kebanyakan ya, bulat misalnya ya, ada berfilamen begitu ya. Kemudian ada yang rhizoid seperti akar begitu. Nah, kemudian kita lihat juga dari elevasi. Ya, elevasi atau ketinggian gitu ya. Kalau lihat dari samping koloninya ada yang flat saja gitu ya, rata saja, kemudian ada juga yang agak tinggi gitu ya. Kemudian ada yang cembung gitu ya, cembung. Kemudian ada yang lebih cembung lagi ya, ada yang cembungnya bergelombang gitu ya. Nah, kemudian dari margin atau pinggirannya ada yang entire, ada yang rata saja halus ya, kemudian ada yang bergelombang, undulate ya, ada yang lobate, eros ya, filamentous atau berfilamen-filamen ya, atau yang curled ya, atau yang agak keriting gitu. Nah, ini satu koloni ya, koloni itu khas. Misalnya pada bacillus ya, kadang dia irregular gitu ya. Tapi misalnya pada Staphylococcus, nah dia apa hanya bulat saja, kemudian pinggiran rata ya, begitu, agak cembung. Nah, hal-hal seperti itu biasanya dicatat jadi ciri-ciri koloni yang dicatat khusus. Nanti kan kita cocokkan dengan ciri-ciri koloni yang memang standar. Misalnya tersangka spesies ini. Nah, ciri koloninya seperti apa? Warnanya seperti apa? Warna juga nanti harus dicatat. Warnanya seperti apa ya? Kemudian bentuknya, pinggirannya, elevasinya, dan lain-lain. Nah, kita perhatikan juga karena kita sedang membahas cawan ya, dan pertumbuhan koloni. Nah, agar pada cawan, bagaimana cara kita menanam atau kultivasi atau inokulasi bakteri pada cawan tersebut? Ada yang namanya teknik spread blade ya. Spread blade atau disebar begitu ya.
Nah, ini ada pipet ya yang berisi suspensi bakteri ya. Misalnya 0,1 mili ya. 0,1 mili, kemudian kita masukkan ke media padat yang ada di cawan. Nah, kemudian kita ambil ini biasanya disebutnya batang L ya. Nah, ini atau spreader ini disebutnya. Atau penyebar ya, spreader. Nah, ini kaca, tapi kita celupkan dulu ke desinfektan, alkohol biasanya, kemudian kita lewatkan di api ya, sehingga dia jadi steril. Nah, kemudian kita akan spread atau sebar bakteri yang suspensi tadi ya, bakteri bentuk cairan tadi, kemudian diratakan menggunakan spreader itu atau batang L ya, sehingga dia jadi rata. Nah, gambar yang di kanan ini yaitu hasil dari spread plate ya yang dilakukan pada agar darah. Kemudian ada teknik lainnya yaitu dengan four-way stick plate teknik ya, atau teknik four-way stick ya, four stick disebutnya ya. Stick atau goresan ya, stick 4 jalan gitu ya, atau four stick disebutnya ya. Nah, pertama kita akan panaskan ose ya, ini flame loop atau panaskan ose. Kemudian kita ambil dengan ose itu, ose yang sudah dingin ya. Kemudian ambil koloni atau dari suspensi boleh, dari koloni boleh. Kemudian kita goreskan ya, 1 kali ya, 1 kali. Maksudnya goresan 1 itu beberapa gores gitu ya, seperti itu, zigzag biasanya. Oke, kemudian kita panaskan lagi osenya. Nah, kemudian kita putar si cawannya. Nah, kemudian kita ambil sedikit dari sini ya. Nah, ada goresan yang bersilangan kan? Nah, berarti kita ngambil sedikit dari sini ngegores gitu ya. Gores, kemudian zigzag lagi. Nah, kemudian panaskan lagi. Ya, panaskan lagi, putar lagi. Goresan ketiga ya. Ambil lagi sedikit dari sini, digores ya, bersinggungan goresannya yang ini. Nah, kemudian kita gores zigzag lagi, kemudian diputar lagi ya. Nah, kita lakukan goresan keempat. Nah, kenapa kita melakukan teknik four stick ini? Agar nanti yang goresan pertama kan memang padat ya bakterinya. Goresan kedua lebih jarang. Goresan ketiga lebih jarang lagi. Kemudian goresan keempat lebih jarang lagi. Diharapkan ada koloni bakteri yang terpisah. Nah, kita lihat gambar yang di bawah ini. Ada pertumbuhan yang sangat padat ya, kemudian masih padat yang kedua ya, yang ketiga ini agak-agak berkurang, kurang padat. Kemudian yang goresan keempat yang di sini ya, ini ada koloni-koloni yang terpisah. Nah, kalau ada koloni terpisah, maka kita akan yakin bahwa koloni itu satu, berarti murni ya. Nah, satu koloni, misalnya ada beberapa koloni yang tumbuh berbeda ya. Koloni 1 seperti ini, koloni 2 seperti ini ciri-cirinya gitu ya, berbeda, warnanya berbeda, misalnya bentuknya berbeda ya, pinggirannya berbeda, berarti beda jenis ya. Bisa jadi itu beda spesies. Dan itu akan dipindahkan lagi dikultur lagi ya, dimurnikan lagi ke cawan yang baru gitu ya, media yang baru dengan menggunakan four stick lagi, sehingga kita yakin bahwa bakterinya itu satu jenis. Nah, ini biasanya untuk purifikasi atau untuk pemurnian bakteri gitu. Berikutnya kita lihat berbagai jenis media berdasarkan guna atau manfaatnya. Yang pertama adalah media transport, fungsinya untuk transport spesimen ke lab. Misalnya ada satu puskesmas pembantu misalnya ya ini di pedalaman ya. Nah, kemudian ada pasien
yang membutuhkan untuk dirujuk sampelnya ke lab mikrobiologi atau ke lab yang ada di rumah sakit di pusat kota. Maka untuk mengambil sampelnya itu memakailah media transport ya, agar spesimennya atau sampelnya aman. Nah, bentuknya bagaimana? Bentuknya ada semi-solid ya, dalam tabung yang tertutup. Jadi tidak padat dan tidak cair. Kemudian mengandung cukup nutrisi untuk kuman, supaya kuman tidak mati di perjalanan. Nah, contoh media transport ada media Krakol, Carey Blair, Stuart, dan Amies. Kemudian yang kedua yaitu media persemaian. Bentuknya cair di dalam tabung atau botol. Fungsinya untuk memperbanyak kuman tertentu, memperbanyak jumlahnya ya, dalam spesimen dengan menyingkirkan faktor-faktor penghambat pertumbuhan kuman tersebut. Nah, contoh medianya, kalau untuk persemaian bakteri atau untuk memperbanyak bakteri, berbagai macam bakteri yang sifatnya universal, kita biasa gunakan TSB atau Triticale Growth atau BHI, Brain Heart Infusion. Nah, kemudian untuk yang spesifik ya, mungkin jumlah kuman tertentu saja yang akan diperbanyaknya, itu bisa digunakan media empedu itu untuk Salmonella typhosa ya. Kemudian media air pepton alkali itu untuk Vibrio. Kemudian media selenit dan Kaufman itu untuk kuman enterik. Nah, untuk digambar ini contohnya ada selenit ya, cysteine medium. Nah, ini untuk bakteri atau kuman enterik. Ini ada gambar yang non-inokulasi atau kontrol, tidak diinokulasikan, itu tidak ada pertumbuhan. Tapi untuk bakteri-bakteri enterik seperti Salmonella dan Escherichia itu ada pertumbuhan. Yang ketiga ada media diferensial, fungsinya untuk membedakan sifat pertumbuhan kuman karena mengandung bahan tertentu. Jadi fungsi dari media ini untuk membedakan sifat bakteri A dan bakteri B begitu. Jadi untuk membedakan sifat berbagai macam bakteri, terutama yang akan kita seleksi, yang akan kita isolasi. Nah, contohnya ada media agar darah ya. Itu untuk diferensiasi atau membedakan kuman berdasarkan sifat hemolisisnya terhadap eritrosit. Oke, kita lihat contoh di bawah. Ini ada gambar. Ada tipe-tipe hemolisis ya, ketika suatu kuman ditanam pada media agar darah. Yang sebelah kiri ada gamma hemolisis, itu tidak ada hemolisis ya, tidak ada penguraian atau pemecahan dari eritrosit oleh bakteri tersebut sehingga tidak ada zona di sekeliling koloni gitu ya, tidak ada perubahan. Kemudian ada alfa hemolisis yang tengah ini, dia bisa menghemolisis tapi hanya sebagian saja. Jadi tidak menghemolisis sempurna. Jadi tidak dipecah sempurna darahnya sehingga nanti terbentuk zona berwarna kehijauan di sekitar koloni. Kalau kita lihat ini agak-agak ada warna kehijauan seperti itu ya, atau disebutnya dengan hemadigesti. Nah, kemudian ada yang beta hemolisis. Kalau ini si eritrositnya dilisiskan secara sempurna oleh bakteri sehingga menimbulkan zona yang jernih di sekitar koloni. Kalau kita lihat di sini ada goresan dari koloni ya, dan di sekelilingnya ini nampak zona sehingga berubah menjadi seperti tembus pandang. Nah, itu kegunaan dari media sebagai diferensial ya, untuk membedakan sifat kuman A dengan kuman B dan kuman yang lainnya. Oke, kemudian ada contoh yang lain, ada media agar endo, kemudian
media Mikonkey ya. Nah, ini biasanya digunakan untuk mendiferensiasi atau membedakan kuman yang bisa meragi atau memfermentasi laktosa dan kuman yang tidak meragi atau tidak memfermentasi laktosa, atau disebutnya lactose fermenter dan non-lactose fermenter. Kita lihat agar Mikonkey ini yang di tengah ya, itu yang bisa membedakan lactose fermenter dan non-lactose fermenter. Nah, kita lebih jelas lagi yang di bawah ini adalah sama media Mikonkey. Nah, yang sebelah kiri dia berubah menjadi warna pink gitu ya. Namun yang sebelah kanan dia tetap tidak ada perubahan warna. Nah, contoh bakterinya itu yang lactose fermenter atau meragikan laktosa itu adalah Escherichia coli dan Klebsiella. Kemudian yang non-lactose fermenter itu Pseudomonas aeruginosa dan Proteus. Nah, bagaimana sifat agar Mikonkey ini? Dia sifatnya selektif. Nah, ini ya, tulisan sebelah kiri, selektif. Selektif terhadap apa? Terhadap gram negatif. Jadi, dia menghambat gram positif. Jadi, hanya menumbuhkan gram negatif. Kemudian, dia bersifat diferensial. Dia bisa membedakan bakteri yang bisa memfermentasi laktosa dan bakteri yang tidak bisa memfermentasi laktosa. Nah, kemudian kita lihat komposisinya. Nah, ini yang di bawah itu ada komposisi agar Mikonkey. Nah, kita lihat ada laktosa di dalamnya. Nah, jadi ada karbohidrat laktosa di dalam media ini. Jadi, kalau ada kuman ditumbuhkan di atasnya, maka kemungkinan besar laktosanya itu bisa difermentasi dan bisa juga tidak. Nah, bagaimana cara membedakan bakteri laktosa fermenter dan non-fermenter? Nah, kalau laktosanya itu dipergunakan oleh bakteri, maka nanti hasil fermentasinya akan menghasilkan asam. Nah, asam tersebut akan berpengaruh terhadap pH media. Dan di dalam pH media itu ada indikator warna. Nah, kita lihat ada neutral red dan kristal violet. Nah, neutral red itu bila dia suasananya asam, maka akan berubah warna menjadi pink kemerahan. Maka kalau kita menumbuhkan bakteri kemudian warnanya menjadi pink kemerahan, maka itu sifatnya adalah laktosa fermenter atau bisa meragikan laktosa. Kenapa kita bisa tahu? Karena ada perubahan warna. Perubahan warna yang disebabkan oleh penurunan pH pada media yang dihasilkan karena ada asam hasil fermentasi. Oke, kemudian kita lihat tadi karena sifatnya selektif hanya menemukan gram negatif, kita cari apa zat penghambat gram positif di sini, yaitu ada penambahan bile salt ya atau garam empedu pada media Mikonkey ini sehingga dia sifatnya selektif. Selain diferensial dia juga selektif. Nah, kemudian kita lihat contoh media yang selanjutnya ada ini yang A ya, ada mannitol saat agar. Nah, ini ada perbedaan. Ini juga diferensial, bisa membedakan antara yang mannitol fermenter dan non-mannitol fermenter. Kalau mannitol fermenter, dia akan menghasilkan warna kuning ya di sini. Kemudian yang non-mannitol fermenter dia tidak ada perubahan warna. Nah, kenapa dia bisa berubah menjadi kuning? Kita lihat juga pada komposisinya. Di sini ada indikator warna, ada phenol-red ya namanya. Nah, phenol-red ini akan berubah menjadi warna kuning apabila dalam pH yang asam. Nah, pH asam itu dari mana didapatkannya? Karena bakteri yang ditanam di sini dia akan memfermentasi karbohidrat mannitol yang ada dalam media. Nah, karbohidrat mannitol difermentasikan, kemudian menghasilkan asam, asamnya merubah pH,
dari media ya. Kemudian karena indikator warna ada finorid, maka kalau suasana asam dia akan berubah menjadi kuning. Maka kita tahu kalau yang sebelah kiri ini dia meragikan manitol. Kalau yang sebelah kanan tidak. Ini spesiesnya yang contohnya yang meragikan manitol itu Staphylococcus aureus ya, yang tidak meragikan Staphylococcus epidermidis. Kemudian ini juga sifatnya selektif juga, menumbuhkan hanya Staphylococcus. Kita lihat di media ini ada apa ya yang zat yang bisa menghambat bakteri yang lain. Kemudian kita lihat ada kandungan sodium chloride atau natrium chloride ya, atau garam ya, NaCl. Nah, ini ada 75 gitu ya. Oke, ini 7,5% kandungannya. Ini adalah kandungan yang sangat tinggi sehingga menghambat pertumbuhan bakteri yang lain. Oke, kemudian yang sebelah kanan kita lihat ada EMB, Eosin Methylene Blue Agar ya. EMB agar ini dia diferensial juga, bisa membedakan bakteri lactose fermenter juga, dan lebih khusus dia bisa juga membedakan bakteri Escherichia coli dari bakteri Enterobacter yang lain. Nah, kita lihat ada laktosa ya. Jadi dia diferensial membedakan lactose fermenter dan non-lactose fermenter. Nah, kemudian ada pewarnanya, ada indikator warna ya, ada Eosin Methylene Blue ya. Nanti kalau dia lactose fermenter, maka koloninya akan berwarna pink ya, berwarna pink kemerahan. Nah, namun kalau berlebih asamnya seperti yang dihasilkan oleh Escherichia coli, maka nanti akan menimbulkan warna hijau metalik. Dan itu diferensial atau membedakan ya E. coli dari bakteri Enterobacter lactose fermenter yang lain. Yang keempat ada jenis media selektif. Nah, fungsinya untuk membiarkan kuman yang diinginkan karena dia mengandung bahan yang menghambat pertumbuhan kuman yang lain yang tidak diinginkan. Contoh, media untuk kuman entrik ya. Contohnya ada media SS ya, SS agar atau Salmonella Shigella agar. Kemudian ada media Wilson-Blair. Oke, nah ada zat-zat penghambat untuk bakteri yang lain di dalamnya sehingga kuman tertentu saja yang tumbuh. Karena pelajarannya sudah di pelajaran media regensia, jadi saya tidak akan terlalu detail ya. Nah, kita lihat bakteri Salmonella Shigella pada media SS, bagaimana cara membedakan Salmonella dan Shigella. Nah, untuk Salmonella, apabila Salmonella yang tumbuh, maka akan ada bintik hitam ya di atas koloninya. Tapi kalau Shigella, dia tidak menimbulkan bintik hitam karena tidak menghasilkan hidrogen sulfida. Oke, kemudian pada media Wilson-Blair juga sama ya, ada ciri khasnya warna agak mengkilap, kemudian ada bintik hitam juga untuk Salmonella. Kemudian ada media eksklusif, media yang daya selektifnya lebih baik ya. Contohnya ada TCBS ya, atau tiosulfat sitrat bile sucrose. Nah, ini khusus untuk menumbuhkan Vibrio cholera ya. Nah, Vibrio cholera kalau pada TCBS itu dia akan berwarna kuning. Nah, tentunya perubahan warna ini juga berhubungan dengan komposisi dari medianya ya, dari indikator-indikator yang ada di dalamnya. Nah, ini eksklusif untuk Vibrio. Dia akan terlihat ya, muncul ya warnanya. Dia akan bisa dibedakan dengan Vibrio yang lain. Contohnya ini Vibrio parahemolyticus. Ini tidak berwarna kuning seperti Vibrio cholera. Kemudian selanjutnya ada media khusus ya. Misalnya ini media khusus untuk kuman atau bakteri anaerob.
media khusus untuk Gonococcus ya, media khusus untuk Leptospira. Nah, media untuk kuman anaerob ya antara lain ini ada media thioglycolat ya, kemudian media tarose, kemudian media Thayer-Martin, contoh yang khusus untuk Neisseria gonorrhoeae. Nah, kita lihat karena ini media khusus, kita lihat yang khusus untuk Neisseria gonorrhoeae misalnya ya. Ini ada biasanya kan ditanam pada media agar coklat atau media agar darah yang lebih panas begitu ya. Ketika dituangkan darah menjadi dia menjadi coklat. Nah, pada media agar coklat ini akan terjadi overgrowth ya atau pertumbuhan yang berlebih ya. Nah, sehingga mungkin nanti susah juga untuk diambil koloni terpisah ya. Nah, tetapi untuk media Thayer-Martin ini, nah ini yang tumbuh hanya Neisseria ya, hanya Neisseria. Nah, jadi ini lebih selektif. Kalau yang tadi yang sudah overgrowth, kemungkinan juga bakteri yang lain itu tumbuh ya. Tapi untuk Thayer-Martin dia lebih selektif. Nah, kenapa dia lebih selektif? Untuk khusus untuk Neisseria kita lihat kandungan medianya ya. Ini yang paling penting ini ada suplemen ya B atau V10 ya, VX itu. Nah, ini khusus ya, suplemen-suplemen khusus untuk Neisseria ya. Nah, kemudian kita lihat ada antimikroba ya. CNVT ya ini ya. Ini antimikrobanya gabungan ya dari beberapa antimikroba. Jadi sehingga ya khusus Neisseria saja yang akan tumbuh sedangkan bakteri-bakteri yang lain dihambat. Kemudian tadi kan media yang khususnya ada juga yang untuk bakteri anaerob, menumbuhkan bakteri anaerob. Misalnya thioglycolat ya. Nah, kemudian kita lihat juga bagaimana ini pertumbuhan ya bakteri anaerob itu pada thioglycolat. Nah, kita lihat ada beberapa tabung di sini. Ada yang tidak diinokulasi, kemudian yang B dan C ini mengindikasikan ada fakultatif anaerob ya. Jadi dia berada di atas. Dia anaerob tapi fakultatif ya. Jadi bisa juga ada kehadiran oksigen sedikit begitu ya. Mentolerir. Oke, kemudian yang D itu bakteri pemproduksi gas ya. Kemudian yang E, nah yang E ini berada di bawah ya, di bottom ya. Dia mengindikasikan ini adalah bakteri anaerob obligat ya. Nah, kita lihat yang di bawah juga ini ada hubungan antara distribusi ya, pertumbuhan dengan sifatnya kebutuhannya terhadap oksigen. Nah, kalau tumbuhnya di atas, dia aerobik ya, membutuhkan oksigen. Kemudian tumbuhnya agak bawah, dia mikroaerofil ya, membutuhkan oksigen hanya sedikit. Nah, kemudian tumbuhnya di semua bagian ya, tapi dia numpuk di atas gitu ya. Ini fakultatif anaerob. Jadi dia bisa sebenarnya anaerob, bisa aerob ya, tapi fakultatif dia bisa juga ada kehadiran oksigen dia tidak apa-apa ya. Kemudian aerotoleran. Nah, kalau di semua bagian ini aerotoleran. Dia bisa hidup ya dengan oksigen juga dia bisa hidup. Nah, kalau di bawah semua numpuk berarti dia anaerobik. Jadi kalau kena oksigen dia akan mati gitu ya. Jadi dia lebih memilih tumbuh di bawah yang tidak dekat dengan oksigen. Oke. Nah, untuk kandungan
dari media tioglikolat ini ya, ini mengandung sodium tioglikolat. Dia akan membind atau mengikat oksigen ya, mengikat oksigen sehingga oksigennya akan habis begitu ya. Nah, kemudian dia punya indikator juga ya, namanya resazurin ya ini. Nah, dia akan memproduksi warna pink ya bila dia terkena atau teroksidasi oleh oksigen. Jadi selain ada pengikat oksigen, ada juga indikator berubah warna menjadi pink apabila terdapat oksigen gitu. Nah, kemudian untuk sistem penyimpanan begitu ya, penyimpanan bakteri anaerob atau untuk inkubasinya itu harus digunakan inkubator khusus ya. Biasanya inkubator yang ada dialirkan gas CO2 ya, karbon dioksida ke dalamnya. Misalnya 5% seperti itu ya dalam inkubatornya. Tapi ada juga sistem sederhana memakai gas pack system. Jadi ada hidrogen gas pack ya, kemudian di dalamnya ada indikator ya, indikator anaerob. Jadi dengan sistem tertentu si tabung ini ya akan bersifat anaerob gitu. Sehingga bisa untuk menyimpan ini ya bakteri-bakteri anaerob.